Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maslihatun Nisa, dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, di antaranya pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan pengajaran yang telah saya lakukan di program studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, terutama pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis. Sistem perkuliahan yang saya lakukan pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis ini adalah menggunakan sistem hybrid learning yang difasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah berupa Zoom serta e-learning yang terintegrasi dengan sistem manajemen sumber daya manusia. Metode perkuliahan yang kami gunakan adalah berpusat pada mahasiswa, seperti diskusi dalam kelas, membuat case method, dan PJBL, yang berfungsi untuk memaksimalkan keaktifan dan pengalaman belajar serta kreativitas mahasiswa. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS. CPL pada mata kuliah ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, menguasai substansi prinsip-prinsip dasar pembelajaran yang responsif dan inovatif untuk menyelesaikan problem kesulitan belajar peserta didik pada pendidikan dasar. Yang kedua, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah serta bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok dan melakukan evaluasi serta mengelola pembelajaran secara mandiri pada bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data untuk mengembangkan jaringan kerja dengan membimbing kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. Yang ketiga yaitu mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesohihan dan mencegah plagiasi dalam mengembangkan bahan ajar mata pelajaran pendidikan dasar, serta kreatif dan inovatif berbasis nilai-nilai Islam. CPMK dalam mata kuliah ini ada 3, yakni yang pertama, merancang tujuan KIKD atau capaian pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis MI. Yang kedua, mengembangkan silabus untuk pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Yang ketiga, merancang strategi pembelajaran Al-Quran Hadis MI sesuai pendekatan konstruktivis, menyangkut discovery, inquiry, dan pemecahan masalah. Deskripsi singkat mata kuliah, yaitu pembelajaran Al-Quran Hadis MI mempelajari tentang bagaimana pembelajaran dan inovasi yang dilakukan pada mata pelajaran Al-Quran Hadis MI di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Bahan kajian materi perkuliahan ada 9. Yang pertama, konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis MI yang inovatif, perspektif Islam berkemajuan. Yang kedua, menentukan tujuan, capaian pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran dan silabus Al-Quran Hadis MI. Yang keempat, strategi, model, dan metode pembelajaran Al-Quran Hadis di MI. Yang kelima, lingkungan belajar pakemi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Yang keenam, sumber dan media pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Yang ketujuh, penilaian dalam pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Dan yang kedelapan adalah perencanaan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Pada perkuliahan ini ada beberapa pertemuan yang mengintegrasikan hasil riset dosen pengampu, yaitu hasil riset saya yang berupa artikel tentang implementasi kurikulum pembelajaran Al-Quran di sekolah dasar. Dalam perkuliahan saya melakukan penilaian. Dari perkuliahan ini saya melakukan sistem penilaian dari aspek aktivitas mahasiswa,
kehadiran nilai tugas baik dalam bentuk laporan, praktik simulasi pembelajaran Al-Quran Hadis, serta nilai UTS dan UAS. Hasil nilai tersebut akan diinput melalui SIADO, sistem manajemen yang terintegrasi dengan sistem informasi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat melihat hasil belajarnya secara transparan, dan apabila mahasiswa nilainya kurang, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai atau remedi yang jadwalnya sudah diatur oleh Direktorat Akademik Universitas. Berikut, mari kita saksikan bersama video pembelajaran mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis MI ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita mata kuliah hari ini kita belajar mata kuliah apa? Hadis. Oke. Namun sebelum itu kita membaca doa bersama-sama dulu ya. Silakan Mbak Devi dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Untuk perkuliahan hari ini kita membahas tentang konsep dasar pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, sebelum ini saya ingin tahu dulu, ini kan materinya Al-Quran Hadis, mata kuliahnya Al-Quran Hadis. Ini adalah pertemuan pertama, oke? Nah, Al-Quran Hadis itu apa sih? Ini apa? Pembelajaran itu apa? Pembelajaran. Pengertian pembelajaran itu apa? Proses belajar mengajar. Oke, terus siapa lagi yang mau berpendapat? Transfer ilmu. Proses transfer ilmu. Oke, ini jawaban yang baik. Tapi kita lihat ya, ini apa sesuai atau tidak. Sebelum saya menjawab, saya analogikan dulu. Nah, benar, proses transfer ilmu, belajar mengajar dan sebagainya. Nah, ini kalau seandainya ada proses belajar mengajar, ada guru tapi tidak ada murid, apakah itu disebut pembelajaran? Bukan. Oke, kenapa? Karena tidak ada murid, ada guru nggak ada murid. Berarti siapa yang diajar? Tidak ada. Berarti itu berarti bukan pembelajaran. Oke. Terus sekarang ada murid tapi tidak ada guru. Apakah itu disebut pembelajaran? Bukan. Kenapa? Karena tidak ada guru. Sekarang gini, ada murid, ada buku. Dia membaca buku. Apakah itu disebut pembelajaran? Bukan. Berarti apa? Belajar. Hanya belajar. Karena dia hanya mempelajari pelajaran saja, tapi bukan pembelajaran. Karena pembelajaran itu harus ada proses interaksi antara guru dan murid, seperti itu. Sekarang ini apa? Ada guru, ada murid. Ada guru, ada murid. Tapi dia saling diam. Apakah itu disebut pembelajaran? Bukan. Tapi ada guru, ada murid. Tapi dia tidak berinteraksi sama sekali, hanya lihat WA masing-masing. Apakah disebut pembelajaran? Berarti poin pentingnya apa? Ada interaksi. Ya, kita keep ya. Ada ini apa? Ada guru, ada murid, ada siswa, ya, ada interaksi, terus dan yang terakhir itu adalah sumber belajar. Oke, ini yang kita begini. Ada guru, ada murid. Tapi yang dibicarakan itu adalah hal gosip-gosip. Gosip itu termasuk sumber belajar apa bukan? Bukan. Berarti ini disebut pembelajaran atau bukan? Bukan. Berarti harus ada sumber belajar. Sumber belajar itu boleh dari guru itu sendiri, dan
sumber belajar yang lain. Tapi ini harus yang diomongkan ini adalah sumber belajar, begitu guys. Jadi poin pentingnya yang satu adalah interaksi, yang kedua pendidik, terus ketiga peserta didik, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Oke, ya berarti ada 4 ya unsurnya. Ada interaksi, ada guru, ada murid, ada sumber belajar. Oke, di slide selanjutnya ini. Nah, ini ada interaksi, ada peserta didik, ada pendidik, ada sumber belajar. Kalau ini sudah dilakukan, ada proses interaksi antara peserta didik dan pendidik serta adanya sumber belajar, maka kalau ini semua terjadi maka disebut lingkungan pembelajaran. Oke, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu di mana saja? Kalau di kelas ini termasuk lingkungan pembelajaran apa tidak? Ya, kalau dipakai ini apa pembelajaran maka disebut lingkungan pembelajaran. Kalau dibuat gosip bukan seperti itu nih. Oke, sekarang kalau seandainya lingkungan itu ada banyak ya. Kalau seandainya ini tadi di kelas, di kampus ya. Terus kalau di pasar itu termasuk lingkungan pembelajaran apa bukan? Bukan. Tapi kalau ini apa? Di situ ada ini apa? Materi jual beli. Jual beli yaitu kita belajar caranya jual beli yang benar itu seperti apa sesuai syariat Islam. Berarti itu disebut lingkungan pembelajaran apa bukan? Ya. Jadi aslinya pasar itu kan tempat jual beli. Kalau nggak ada pembelajaran ya sudah, itu bukan lingkungan pembelajaran. Tapi kalau itu diilmui, di situ ada transaksi jual beli, ada akad, ada ini apa ijab dan qabul seperti itu, maka ini apa disebut lingkungan pembelajaran. Nah, itu kan ada berarti lingkungan indoor sama outdoor seperti itu kan. Kalau di gunung bisa nggak? Bisa. Belajar ngaji di sana bisa? Bisa. Oke. Nah itu sekarang ini lingkungan tersebut hanya dipakai yang ini apa? Lingkungan itu hanya 2, indoor dan outdoor seperti itu. Tapi sekarang sudah berkembang, bukan hanya indoor dan outdoor, tapi yaitu ini apa? Lingkungan virtual. Pernah ini dengar? Jangan pernah kuliah Zoom? Pakai Zoom, Google Meet? Pernah ya. Nah sekarang gini, ini apa? Di Zoom itu kan ada guru, ada murid. Berarti itu termasuk ada pembelajaran apa tidak? Ada ya, ada guru, ada murid, ada interaksi seperti itu. Maka itu disebut pembelajaran dan juga ada sumber belajar. Jadi itu adalah lingkungan daring ya, lingkungan daring. Terus kemudian virtual. Terus kemudian ini apa? Hybrid. E-learning itu termasuk lingkungan pembelajaran apa bukan? Iya. Kenapa kok ada lingkungan disebut lingkungan pembelajaran? Karena ada interaksi kan, ya, ada tugas dari dosen, ada materi dari dosen, terus di situ jenengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen, terus kemudian ada penilaian seperti itu. Maka e-learning termasuk lingkungan pembelajaran seperti itu, gitu. Oke. Dari sini paham ya lingkungan apa yang dimaksud pembelajaran? Oke. Lanjut. Nah, itu tadi saya bukan ngarang. Semuanya itu tertuang dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ya, UU Sisdiknas. Itu oke. Coba dibaca bersama-sama apa isi dari UU Sisdiknas. Itu adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berarti saya nggak ngarang ya, dilihat di sini. Proses interaksi ya, satu ya. Terus kemudian interaksi antara peserta didik, 2 ya. Terus yang ketiga yaitu ada pendidik. Yang keempat adalah sumber belajar. Nah, kalau dilakukan namanya dalam suatu lingkungan pembelajaran seperti itu. Nah, kalau belajar saja ini definisinya yaitu proses perubahan perilaku melalui pengalaman gitu. Nah, kalau dia belajar sepeda sendiri dia belajar, tapi bukan pembelajaran, itu hanya belajar gitu. Oke. Nah, ini kan perkuliahan pembelajaran Al-Qur'an hadis. Pembelajarannya sudah paham ya? Nah, Al-Qur'an hadis di sini itu adalah sebagai materi
pembelajaran. Jadi di sini jenengan akan mempelajari gimana sih cara mengajarkan Al-Quran hadis kepada siswa dengan baik dan benar. Seperti itu nih. Ya, paham dari sini. Oke, lanjut. Nah, tujuan mempelajari mata kuliah ini ya, diantaranya itu adalah jenengan bisa menguasai pedagogi profesional, ya ini apa kompetensi 4 itu ya, 4 kompetensi dasar yaitu pedagogi, sosial, profesional, sama kepribadian. Itu G4 ya. Dulu kan pernah ya diajari ya, yaitu apa saja kompetensi pedagogi, terus kompetensi sosial sama kepribadian, terus kemudian pengetahuan itu ya. Oke. Nah ini yang itu kita jabarkan yaitu satu, memahami ajaran agama, yaitu jenengan ini harus menguasai apa yang mau kita ajarkan, ya, menguasai ajaran agama, ya. Menguasai ajaran agama, pengetahuan akan membantu mereka mengajarkan nilai agama. Ya nggak mungkin lah kita sebagai pendidik seorang guru agama tapi nggak tahu agama, begitu ya. Nah, terus yang kedua, pengembangan spiritual dan moral. Nah, kalau yang tadi itu jenengan tahu agama, tapi bukan hanya pengetahuan saja, tapi moral-moralnya juga harus sesuai. Ya, karena kita akan menjadi teladan teladan siswa seperti itu ya. Yang kedua, metode pengajaran. Jenengan akan mempelajari apa yang akan kita ajarkan. Maksudnya gini, jenengan akan mempelajari apa saja metode-metode apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini diantaranya kemampuan membaca, ya ini umum ya, kemampuan membaca dan memahami Al-Quran. Ya kan mungkin lah seorang guru tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Ini terus pemanfaatan teknologi, pengembangan materi pembelajaran dan penelitian serta pengembangan kayak gitu. Oke, dari sini paham? Oke. Dan yang terakhir, kita ini harus punya kompetensi TIPEK ya. TIPEK itu yaitu teknologi, pedagogik, content, knowledge. Jadi teknologi, pedagogik, content, knowledge seperti itu TIPEK. Kita mengajarkannya itu jadi nggak hanya mengetahui pengetahuan, tapi juga menguasai teknologi dan juga mengetahui cara mengajar seperti itu. Jadi tiga-tiganya seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya boleh. Iya, silakan. Di situ kan dijelaskan bagaimana pendekatan pembelajaran secara ilmiah. Kalau pendekatan pembelajaran secara Islam itu bagaimana? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Ya, yang saya jelaskan tadi itu adalah pendekatan melalui secara ilmiah, dan yang pembelajaran cara mengajarkan kepada anak itu secara Islam seperti apa? Begini, jenengan tahu Ali bin Abi Thalib? Pernah tahu? Ya pernah dengar ya. Siapa Ali bin Abi Thalib? Menantunya Rasul. Oke, menantunya Rasul. Dan itu Rasul pernah ngomong ke Ali, ya Ali, didiklah anakmu, ya. Ali itu punya anak ya. Siapa namanya? Hasan dan Husain, kembar itu ya. Terus ini si kakek ini atau Rasul ini berpesan kepada menantunya, yaitu ya Ali, didiklah anakmu 7 tahun pertama seperti raja, dan didiklah anakmu 7 tahun itu tadi 7 tahun pertama ya. Didiklah anakmu di 7 tahun pertama seperti raja, dan didiklah anakmu di 7 tahun kedua itu adalah seperti tawanan, dan yang 7 tahun ketiga itu adalah seperti sahabat. Ya, 3 dia berpesan seperti itu. Begini, ya Ali, begini, yang diajarkan di usia 7 tahun pertama itu adalah akidah. Jadi mengajarkan dari mana kita hidup, untuk apa kita hidup, kemana kita setelah mati, harus diajarkan di 7 tahun pertama. Jangan ngerasa nggak kalau di 7 tahun pertama, pas waktu TK atau pas waktu balita, jangan tanya, Ma,
saya ini lahir dari mana? Pernah? Terus ini dari mama. Mama lahir dari mana? Nenek. Nenek lahir dari mana? Dari neneknya nenek. Terus seperti itu sampai terus kemudian sampai menemukan akidah yang menciptakan kita ini adalah Allah. Begitu. Itu adalah ditanamkan di waktu 7 tahun pertama dan harus khatam. Terus tujuan hidup kita untuk apa? Yaitu untuk ini apa? Untuk beribadah kepada Allah. Terus kemana kita setelah mati? Yaitu di akhirat ada surga dan neraka. Makanya kan anak kecil itu halu kan. Nah ini dilakukan atau diajarkan ketika 7 tahun pertama. Terus yang kedua itu adalah mengajarkan syariat-syariat Islam. Mengajarkan syariat-syariat Islam itu yaitu syariat Islam itu apa saja sih? Di antaranya yang namanya syariat itu apa? Aturan, bagus. Aturan-aturan hidup dalam Islam ini diajarkan dan harus khatam di 7 tahun kedua. Maka ada hadis seperti ini. Jika didilah anakmu di 7 tahun, di umur 7 tahun, suruhlah sholat, seperti itu kan. Nah kalau tidak mau sholat maka boleh dipukul, seperti itu. Tapi dalam hal konteks syariat Islam yang diajarkan itu adalah syariat Islam, bukan hal seperti matematika. Kalau nggak bisa matematika, kalau dipukul gimana? Kan nggak boleh kan, seperti itu. Jadi yang kita omongkan ini adalah dalam hal Al-Quran, hadis dan syariat Islam. Dan yang terakhir itu adalah 7 tahun ketiga itu adalah seperti sahabat. Kenapa? Karena kita ini disuruh, kita diminta di 7 tahun terakhir itu kita mempelajari tentang ilmu cabang, yaitu ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu keguruan dan sebagainya. Jadi kita memperlakukan anak ini 7 tahun ketiga itu adalah seperti sahabat. Oke. Dari sini paham ya? Itu adalah konteks pendidikan atau pengajaran dalam Islam, pendekatan Islam seperti itu. Oke, dari sini paham ya? Saya ulang lagi apa itu pembelajaran dengan pendidik dalam suatu dengan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Oke, dari sini kita akhiri ya. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.